Aduh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab cinta karena Allah, bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, orang tidak akan masuk surga sehingga dia beriman, dan tidak dikatakan beriman yang sempurna sehingga saling mencintai sesama orang Islamnya. Makanya sulit masuk surga jika masih ada rasa benci, saling mencaci, saling menghina, saling memfitnah, suuzon, ngerasani dan lain sebagainya. Tidak akan masuk surga kecuali diselesaikan dulu di dunia. Caranya bagaimana? Ya minta maaf. Kalau di Indonesia minimal minta maafnya ketika bulan Syawal. Tapi kalau orang yang berilmu biasanya open ya, setiap ketemu sama orang minta maaf, seporana, maafkan saya, sepurane. Setiap ketemu orang begitu, setiap ketemu orang salaman, seporana. Siapa tahu dengan kata-kata itu hilang dosa kita antar sesama manusia hingga dicatat menjadi orang yang saling mencinta dan mudah masuk surga. Sekarang hadis yang kelima, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم وقد سبق في الباب قبله. Hadis yang kelima ini Rasulullah berkata bahwa ada orang laki-laki berziarah, berkunjung ke temannya di desa lain. Berkunjungnya ini lillahi ta'ala, berteman karena Allah ta'ala, tidak ada kepentingan apa-apa, mau bisnis, mau ngundang, mau ini, tidak ada. Allah Ta'ala kemudian mengutus malaikat kepada orang laki-laki ini dan mengatakan bahwa Allah Ta'ala cinta kepada kamu. Jadi kirim salam, Allah Ta'ala kirim salam kepada laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya karena Allah Ta'ala tanpa ada kepentingan apa-apa. Salamnya, Allah Ta'ala cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu yang akan dikunjungi. Ini kan mudah ya, mudah untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Yang dulu tidak begini, ayo lakukan. Openi kebaikan-kebaikan yang sangat mudah dilakukan, dan ini sangat besar pahalanya, menarik simpati atau cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak ini, pakai saja. Siapa tahu ini menjadi mudahnya kita masuk surga. Yang dulu bermusuhan, saling sengketa, saling ini,
Sudahlah, selesaikan. Kita ini ingin enak apa ingin sengsara di akhirat. Kalau punya masalah segera saling memaafkan. Dan kalau memang bukan haknya, jangan dipaksakan untuk menjadi haknya. Kita bukan tidak berhak, kemudian kita memaksa untuk berhak, maksa, jangan. Itu akan memancing orang lain benci kepada kita. Hadis yang keenam, wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar. Ini perhatikan baik-baik, jaga hati kita untuk saling mencintai bukan saling membenci. Bahaya ya, bahaya. Apa kata Nabi? La yuhibbuhum illa mu'minun. Tidak akan cinta kepada sahabat Ansar kecuali orang yang beriman. Sahabat Ansar ini siapa? Saudaranya Al-Muhajirin yang menolong orang-orang dari Mekah hijrah ke Madinah. Dan Al-Ansar ini, sahabat Ansar ini orang Madinah yang menolong orang-orang Islam yang hijrah dari Madinah. Apa kata Nabi? Orang tidak akan cinta kepada sahabat Ansar warga Madinah yang membantu orang-orang Islam kecuali dia orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang senang kepada sahabat Ansar. Wala yabghaduhum illa munafiq. Dan tidak akan membenci sahabat Ansar kecuali orang-orang munafik. Nah, ini juga bisa terjadi di sini, dimanapun saja, bukan hanya soal di Mekah dan Madinah, dimanapun saja di seluruh dunia, orang yang cinta kepada sesama muslimnya, sesama berimannya, itu orang beriman. Tapi kalau membenci sesama orang Islamnya, sesama orang mukminnya, itu pasti munafik. Yes. Kita ini kena kayaknya ini. Coba ya. Tidak usah ngaleng ini ya, tidak usah ngaleng. Saya ada bisa. Ketika kita sudah saling membenci, saling tidak suka sama orang lain, entah saudara, entah tetangga, entah yang lainnya, sesama Islamnya membenci, berarti kita ini orang munafik. Tidak usah ngaleng ya, tidak usah ngaleng siapa saja. Kalau masih melakukan begini, kita munafik. Di hadis lain, orang yang ringan sholat berjamaah. Di hadis lain ada di kitab Wasiyatul Mustafa itu, orang yang ringan melakukan sholat berjamaah, semangat sholat berjamaah, itu pasti dia orang beriman. Beriman. Tapi kalau orang yang berat untuk sholat berjamaah, sering-sering tidak berjamaah, kasarannya begitu, dia ada tanda-tanda munafiknya. Makanya biasakan sholat berjamaah, biar di hati kita ini tidak terjangkit penyakit munafik. Nah, yang di sini yang membenci orang Islam sesama orang berimannya itu juga munafik. Nauzubillah. Kalau masih berat melaksanakan sholat berjamaah, sekarang bersemangatlah, karena yang berat melakukan sholat berjamaah itu adalah orang munafik. Di masjid-masjid coba dilihat ya. Kalau sudah ada berjamaah, selesai berjamaah, coba lihat itu ya. Ketika sholat itu kan masing-masing ada di sana, sini, sana, sini, sana, sini, sendiri-sendiri sholatnya. Ya mungkin mereka tidak tahu hadis ini, ya tidak tahu hadis ini, ya rugi. Makanya kita ini usahakan sebisa mungkin untuk sholat berjamaah biar tidak kena penyakit munafik. Nah, man ahabbahum ahabbahullah.
barang siapa yang cinta kepada sahabat Ansor, maka Allah mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah, barang siapa yang membenci sahabat Ansor, maka Allah akan membencinya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sekarang yang suka benci orang lain, menghina, mencaci, merendahkan, berhenti ya. Usahakan berhenti. Kalau tidak bisa 100%, pelan-pelan. Karena apa? Kalau terus-terusan begitu, walaupun kita tetap sholat berjamaah rajin, masih ada penyakit nifak, munafik di dalam diri kita. Ya bagaimana? Usahakan tidak usah ada rasa benci atau mencaci. Seperti cerita-cerita sebelumnya kan sudah sering dijelaskan, ada sahabat tidak punya ibadah istimewa, yang dilakukan wajib-wajibnya saja, sedikit sekali ibadah-ibadah sunnahnya. Tetapi Rasulullah mengatakan 3 hari berturut-turut bahwasanya orang tersebut ahli sorga. Setelah ditelusuri, bukan ibadahnya yang banyak, bukan sholatnya sholat sunnahnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, ndak. Kalau malam bangunnya cuman pergi ke jeding, ya buang air kecil sambil mengatakan subhanallah, tidur lagi. Pokoknya tidak ada yang istimewa. Setelah diusut-usut, diurus-urus, ternyata hatinya bersih, tidak ada rasa benci, rasa iri, dengki kepada orang lain, terutama orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah. Ini yang penting ya. Kalau ini penting dilaksanakan, insya Allah masuk kepada sabdanya Nabi kepada sahabat itu. 3 kali Rasulullah mengatakan, 3 hari berturut-turut mengatakan orang ini ahli surga. Ya, apakah ada penting wiridan, salat duha, tahajud? Ya penting. Cuman kalau dibanding-bandingkan, lebih penting menjaga hati dari sifat benci, iri, dengki, hasud, suudzon daripada banyak-banyak ibadah sunnah. Dilakukan semua, bagaimana? Lebih bagus. Hatinya bersih, melakukan banyak ibadah sunnah, tambah bagus. Cuman kalau dibanding-bandingkan, usahakan bersihkan hati kita dari sifat dengki, iri, membenci, hasud dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang membuat kita ini tidak bisa saling cinta, saling menghormati, saling kasih sayang sesama umat Islamnya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.